Sekarang kita akan berusaha mengidentifikasi di mana circularity ini terjadi, apa sebabnya, dan berdasarkan penyebab ini kita bisa mengambil langkah untuk menghilangkan kondisi circularity ini. Oke, setelah ada peringatan dari software yang kita gunakan, Excel, terkait circularity, maka dia akan langsung memberikan indikasi pada sel-sel mana saja circularity itu terjadi, sel-sel yang terkait. Bisa juga kita menggunakan melihat dari sini formula, lalu error checking dan circular reference. Dan di sini ada beberapa kondisi, beberapa sel yang terlibat dalam kondisi circularity ini. Cukup banyak ya. Semakin kompleks model kita, jadi memang kemungkinan circularity ininya tidak hanya melibatkan 2 atau 3 sel seperti ini, melibatkan 7 sel. Dan tanpa kita melihat membuka tab error checking ini, kita juga bisa melihat dari indikasi ini. Contohnya misalkan yang ini ya. L311 di sel L311 itu yang ini. Nah, ini ditandai simpul titik ini. L311. Lalu di L305, nah ini juga di sini ini. Jadi memang sudah ditandai tanpa kita membuka error checking yang ini sudah ditandai oleh garis biru ini. Sel-sel mana saja yang terlibat. Nah, kalau kita klik, ini kan ada angkanya nih. Ini sudah ada angkanya berdasarkan perhitungan ini. Kita lihat di sini ini berdasarkan L313. Kalau kita klik dan kita enter, dia akan jadi 0 kalau circularity itu. Yang di titik, ada titik-titiknya ini, titik biru ini, kalau kita klik, ini udah ada angkanya. Kalau kita klik ya, dia bisa jadi 0. Jadi ini bisa salah ya. Hasil kita bisa salah, model kita bisa salah. Dan ini pasti memalukan, apalagi kalau kita kerja membuat financial modeling untuk klien. Ini harus dihindari, harus dipecahkan. Nah, kita harus cari sebabnya. Jadi kita sudah diidentifikasikan, diberikan identifikasi di titik biru inilah sel-sel kita yang kemungkinan bermasalah. Kita harus cari satu persatu. Cari satu persatu, dilihat ini L311, kita ke L311. Ini terkait dengan, nah ini penjumlahan 2 sel ini. Dan ini terkait dengan ini, kita harus cari seperti itu, satu persatu, sampai yang di atas ini. Nah ini. Tidak ada rumus baku ya, cara mencarinya bagaimana, tidak ada rumus baku. Kita jadi harus mengecek satu persatu dan kita harus jeli. Tapi kalau kita lihat di kasus kita ini akibat kita memasukkan, nah kalau kita lihat di penjumlahan ini ya, penjumlahan ini kan kita ini memasukkan semua yang ada di aktivitas pembiayaan, termasuk kredit modal kerja. Dan data yang ada di sini, ini kan kita gunakan untuk menghitung kebutuhan modal kerja. Menghitung kebutuhan modal kerja. Jadi ibaratnya seperti ini. Ibaratnya seperti ini kalau bisa saya ilustrasikan. Misalkan ya ini misalkan ada persamaan seperti ini. Persamaan seperti ini misalkan persamaan A misalkan ini terkait dengan kas awal. Variabel A kas awal. Variabel B menggambarkan kondisi penerbitan atau pelunasan obligasi. Kalau penerbitan ya berarti dia positif, ini terkait arus kas ya berarti. Kalau pelunasan berarti dia negatif. Ini variabel B. Variabel C menggambarkan pencairan atau pelunasan KMK. Kalau pelunasan dia negatif, pencairan positif, ini terkait arus kas. Dan dia adalah kebutuhan pencairan KMK. Nah, sekarang kita mau mencari tahu kebutuhan kita untuk KMK. Apakah kita perlu mencairkan KMK atau tidak, kredit modal kerja atau tidak. KMK hanya akan kita cairkan kalau
arus kas kita negatif. Arus kas kita plus, kas awal kita negatif. Nah, jadi persamaan D, kalau kita buat persamaan D itu adalah kebutuhan pencairan KMK sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, ini ada isu ya. Isunya di sini. Kenapa di sini ada isu? Karena D ini kan judulnya kebutuhan pencairan KMK. Sedangkan di variabel D ini, di rumus D ini ada C. C itu adalah pencairan KMK. Artinya di sini sebenarnya jumlah C ini akan tergantung pada D. Tergantung pada D. Dalam arti D itu akan menjadi penentu besarnya C. Rumus yang benar seperti ini harusnya. D sama dengan A tambah B. Nah, angka D ini menjadi penentu C. Kan seperti itu. Nah, misalkan yang benar ya, kita bahas dulu yang benar. D ini kan kas awal ditambah pelunasan atau penerbitan obligasi. Kalau misalkan hasilnya negatif, negatif, maka C akan dicairkan. Tapi kalau D berdasarkan D yang awal ini positif, maka C 0, tidak ada pencairan. Tidak ada pencairan, tidak ada kebutuhan pencairan. Jadi C ini akan bernilai positif kalau D yang benar ini hasilnya adalah negatif. Jadi misalkan D di sini hasilnya minus 100. Nah, C ini akan jadi penambal, kan ibaratnya seperti itu. C akan jadi penambal sehingga saldo kasnya tidak 0. Nah, kalau rumusnya seperti ini, maka ini circular. Karena C ini penentunya D, tapi kita masukkan waktu menghitung D ini termasuk C. Nah, di kasus kita yang sekarang ini, kasusnya seperti itu. Memang harus dilihat satu persatu ya, tapi saya untuk mempersingkat saja. Kalau kita lihat di sini, waktu kita menghitung arus kas bebas, ini kan arus kas bebas kan penjumlahan 3 ini. Arus kas dari operasi, investasi, dan pendanaan. Dan ini akan kita jadikan, arus kas bebas ini akan kita jadikan dasar untuk penentuan pencairan KMK atau tidak ini kan, yang di sini kan. Nah, akan jadi komponen. Contohnya waktu dia di sini negatif besar, maka KMK akan cair. Tapi waktu dia masih positif, dia tidak cair. Nah, masalahnya waktu kita menghitung arus kas bebas ini, total arus kas bebas ini, yang dimana salah satu komponennya pendanaan, kita memasukkan juga, kan angkanya dari sini. Kita memasukkan juga kredit modal kerja ini. Agar terhindar dari kondisi circularity, ini harus kita keluarkan. Jadi yang di jumlah ini exclude, dikeluarkan, KMK-nya dikeluarkan. Nah, kalau ini kita keluarkan, nah, circularity kita hilang, garis kita hilang. Nah, ini kalau kita copy ke samping, nah kita tidak terjadi circularity. Nah, itu terkait circularity. Jadi dalam hal ini cukup kompleks sebenarnya masalah kita tadi. Artinya harus dicek satu persatu, tapi kalau secara sederhananya kasusnya seperti ini saya gambarkan. Ya, mungkin waktu nanti kita membangun model untuk klien, semakin kompleks modelnya, kita tidak menyadari circularity sampai kita tiba pada poin tertentu. Di sini waktu kita tidak menyadari awalnya. Di awalnya kita tidak menyadari. Sampai waktu kita memasukkan angka ke dalam laporan keuangan baru terjadi circularity. Jadi dalam hal ini aktivitas pendanaannya di sinilah yang kita perbaiki. Kalau yang ini kan kita kembali lihat ke atas. Nah, 3 miliar ini sudah kita keluarkan. Jadi tidak termasuk kredit modal kerjanya. Karena kredit modal kerja yang angka di sini
ini akan kita tentukan besarnya berdasarkan perhitungan di bawah. Perhitungan di bawah tadi. Nah ini, di modul utang. Jadi kita nah ini kan penentu kredit modal kerja itu arus kas bebas. Jadi di sini arus kas bebasnya yang kita gunakan ini harus dikeluarkan kredit modal kerjanya, kita keluarkan. Seperti yang tadi, nah ini kita sudah keluarkan ini, sehingga tidak terjadi circularity. Kalau ini kita masukkan seperti tadi, seperti ini, circularity ini ada peringatannya. Ada peringatannya, dan ini tidak bisa dijalankan. Kalau kita oke ya, yang circularity ini akan membuat model kita menyesatkan. Dan ini kalau kita klik bisa jadi 0 lagi kan. Nah, seperti itu. Akun-akun yang ada simpul birunya, tik birunya kalau kita ini kan jadi 0. Nah, solusinya seperti tadi. Memang tidak ada rumus baku bagaimana cara mengidentifikasi langsung di sel mana, tidak ada. Cuma di sini Excel sudah memberikan indikasi yang harus dicek. Dan itu tugas kita mengecek satu persatu. Nah, di sini hilang circularity-nya. Kurang lebih seperti itu isu circularity yang ada di modul utang kita.